Korban penyiraman air keras Andri Yunus kini masih terus menjalani tindakan medis akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Andri Yunus akan menjalani sejumlah tindakan operasi sebagai upaya pemulihan. Kondisi perkembangan medis dari kawan kami Andri Yunus, seperti yang kita ketahui pada rilis resmi kemarin di hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026, pihak RSCM mengkonfirmasi ulang bahwa hitungan awal saat masuk IGD diagnosa terdapat luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Itu kemudian dikoreksi ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan pasca adanya penilaian medis terkait dengan koreksi penilaian medis yang kemudian menyatakan bahwa rekan kami Andri Yunus itu mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3 pada fase akut. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya penurunan penglihatan serta kerusakan pada kornea. Itu benar terjadi pada saat awal kejadian. Namun kami beruntung kondisi Andri sudah membaik dan sudah ditangani dengan sangat baik oleh pihak dokter maupun pihak rumah sakit yang bertugas. Dengan Andri Yunus menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak pada mata kanan serta telah melakukan transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan dari rekan kami. Selanjutnya rekan kami dan kawan kami Andri Yunus juga tengah dirawat di high care unit di RSCM, kemudian ini untuk mendapatkan pemantauan dan perawatan lebih lanjut yang secara komprehensif oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis mata, kemudian dokter bedah plastik, maupun dokter bedah plastik rekonstruksi serta tim medis kegawat daruratan itu sudah ditangani dan terapi yang diberikan juga sudah banyak diberikan kepada para dokter dan tenaga medis yang bertugas. Kami juga ingin mengabarkan terkait dengan penanganan medis dari kawan kami Andri Yunus pada hari Selasa lalu, pada 17 Maret tahun 2026, Andri Yunus juga telah menjalani prosedur medis lanjutan untuk kemudian mengangkat jaringan kulit yang telah mati, dan penanganan ini ditujukan pada seluruh area yang mengalami luka bakar dengan prioritas utama pada bagian wajah, termasuk tanam kulit pada bagian wajah. Sedangkan pada bagian area leher, dada, lengan kanan masih terdapat luka yang cukup dalam sehingga belum bisa dilakukan tanam kulit, dan tindakan operasi ini kemungkinan perlu dilakukan lebih dari 1 kali. Untuk itu kami mohon doanya dan juga solidaritas dari teman-teman semua untuk kesembuhan dan pemulihan. Pemirsa, keributan terjadi di sebuah kafe di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Massa yang diduga dari ormas terlibat cekcok dengan pengelola kafe lantaran rencana konser dangdut koplo. Keributan terjadi di sebuah kafe di Sampang, Jawa Timur antara pengelola kafe dengan massa diduga ormas. Seorang pria berkopiah putih berbincang dengan pihak kafe terkait konser dangdut koplo yang akan digelar di lokasi itu. Namun seorang massa berupaya meraih dagu perwakilan kafe hingga terjadi keributan. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk melerai dan mengamankan situasi. Sementara itu, menyikapi kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang akhirnya menyegel kafe. Penyegelan dilakukan karena pemilik kafe dinilai tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas. Bukan penutupan sementara sampai batas yang tidak ditentukan terhadap Liko Cafe Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polaken, Kecamatan Sampang, pemilik Ahmad Herianto, yang diduga melanggar izin usaha berdasar surat dinas sekian-sekian dan surat sekretariat sekian-sekian. Pemerintah Kabupaten Sampang mengimbau para pelaku usaha agar mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat di saat bulan Ramadan.
Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menampilkan wajah para pelaku terduga penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor, pengendara berada di bagian depan sementara penumpang di belakang diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Pemirsa, Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan 1 dan 1 orang berpangkat serda. Doa kita bersama supaya tidak ada Andri-Andri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Yusri menyebut keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma
Pak STNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka, ya. Jadi emang kalau di Denmark itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU.